Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film yang cukup viral di tahun 2009. Bersiaplah. Tahun 2009 menjadi tahun yang cukup memorable untuk para penikmat film animasi. Pada tahun tersebut banyak sekali film animasi yang dirilis dan tidak sedikit memang sulit untuk dilupakan. Kita bertemu dengan Carl Fredricksen di film Up, merasakan atmosfer yang tidak wajar di film Nine, atau mengenal kota Metro City yang futuristik dalam film Astro Boy. Namun, ada satu lagi film animasi yang katanya sih ini tuh nggak cocok buat ditonton sama anak-anak. Karena saking seremnya dan konspirasi-konspirasi yang ada di baliknya. Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Film tersebut adalah Coraline. Pada tahun 2009, film ini mendapatkan nominasi dalam ajang Academy Award kategori Best Animated Feature Film. Namun sayang, piala Oscar-nya malah jatuh ke tangan Disney Pixar dengan film Up mereka. Walaupun begitu, film ini tetap mendapatkan posisi di hati para penonton. Terbukti dengan kalian yang bisa dibilang cukup banyak merequest film ini untuk kita bahas. Nah, sebenarnya banyak sekali pembahasan yang bisa kita bicarakan ketika mengupas film Coraline ini. Bahkan, jika kalian lihat di channel lain, mereka sampai membuat belasan episode untuk membahas film berdurasi 100 menit ini. Ya, nggak heran sih, karena emang vibe-nya yang dark dan easter egg yang disembunyikan dalam film ini tuh bener-bener menarik untuk dibahas. Kali ini, Nonton Lagi Channel akan membahas sesuatu yang jarang sekali dibicarakan oleh para fan teoris mengenai film Coraline ini. Walaupun jarang, tapi sumpah, ini menarik banget untuk kita bahas. Sebagian dari kalian mungkin sudah mengetahui bahwa film Coraline ini merupakan adaptasi dari sebuah novel berjudul sama, karya Neil Gaiman. Tapi, banyak orang yang mengatakan bahwa Neil Gaiman dalam menulis bukunya ini juga terinspirasi dari sebuah cerita yang bahkan lebih mengerikan dari novel yang ia karang. So, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia The Original Story Part 2, episode Coraline. Oke, banyak fan teoris yang mengatakan bahwa cerita asli Coraline didasarkan pada sebuah folktale atau cerita rakyat yang sudah sangat tua dari Eropa. Cerita tersebut ditulis pada tahun 1800-an dan dipercaya menginspirasi pembuatan cerita yang ada dalam film Coraline. Ketika kami membacanya dan mencoba untuk mengcompare ceritanya dengan Coraline, itu tuh kayak bener-bener insane dan creepy banget. Walaupun memang harus diakui banyak sekali perbedaan di antara keduanya, tapi tidak sedikit juga memiliki persamaan. Salah satu persamaannya adalah kedua cerita tersebut sama-sama mengerikan. So, Coraline terinspirasi dari sebuah folktale berjudul The New Mother yang ditulis pada tahun 1800-an. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa folktale tersebut juga diberi judul The Pear Drum. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, ada baiknya kita mengetahui sedikit cerita yang diusung dalam film Coraline ini. Oke, kami merasa mungkin 90% dari kalian sudah menonton film ini. Dan buat kalian yang belum nonton, simak quick recap berikut ini. Sesuai dengan judulnya, Coraline menceritakan tentang Coraline, seorang anak perempuan yang baru saja mendiami tempat tinggal baru bersama keluarganya. Orang tuanya masih lengkap dan dia adalah anak tunggal, jadi banyak sekali momen yang menunjukkan bahwa dia adalah anak yang kesepian. Hal ini juga disebabkan oleh kedua orang tuanya yang tampak lebih memperdulikan pekerjaan mereka daripada kebahagiaan Coraline. Sejak awal, kita sudah diberitahu bahwa Coraline sangat bosan dengan rumah barunya itu. Untuk menghilangkan rasa bosan, dia mengelilingi rumah dan halaman sekitar rumah. Selain bertemu dengan para tetangga yang terlihat aneh, Coraline menemukan sesuatu yang lebih aneh di dalam rumahnya. Dia menemukan sebuah pintu yang tidak lazim. Pintu tersebut sepertinya tidak diperuntukkan bagi manusia karena ukurannya yang cukup kecil. Ditambah lagi keberadaan pintunya yang sudah dilapisi oleh wallpaper, seolah-olah tidak boleh ada siapapun yang masuk ke dalamnya. Pas dibuka, ternyata pintu itu tidak menuju kemanapun, hanya dinding batu bata yang kasar. Malam pun datang dan sesuatu yang janggal terjadi. Ketika Coraline membuka kembali pintu tersebut, sebuah lorong panjang berada di hadapannya. Dengan asumsi bahwa Coraline adalah anak yang pemberani, ia masuk ke dalamnya, melewati lorong tersebut, dan sampailah ia di sebuah tempat yang lagi-lagi aneh. Tempat itu sebenarnya sangat mirip dengan tempat yang ia tinggali sekarang.
Hanya saja, di sini terasa lebih membahagiakan dan menyenangkan. Semuanya nampak lebih baik, bahkan kedua orang tuanya di sini lebih menyayanginya. Hanya ada satu hal yang sangat mengganggu. Orang-orang yang ada di sini, mata mereka telah diganti oleh sebuah kancing hitam. Bola mata yang harusnya terpasang digantikan oleh dua buah kancing berbentuk lingkaran. Ayah dan ibunya di sini disebut sebagai the other father dan the other mother. Jadi dunia ini tuh kayak dunia paralel gitu guys, sama dunia nyata. Banyak sekali persamaan tapi tidak sedikit pula ada perbedaannya. Coraline pada awalnya ya fine-fine aja di sini sampai pada akhirnya ibunya yang lain atau the other mother memintanya untuk memasang kancing di kedua matanya. What? Bayangin deh, kalau itu beneran terjadi, Coraline akan merasakan bagaimana jarum dan benang masuk di antara bola matanya. Mengerikan bukan? Namun tentu saja Coraline menolak, dan keputusannya untuk menolak ajakan The Other Mother telah memancing sebuah bahaya besar baginya dan keluarganya. Coraline segera menyadari bahwa segala kebahagiaan yang ada di dunia tersebut hanyalah trik supaya The Other Mother bisa memakan jiwanya. So, ceritanya memang tidak sesimpel itu ya, masih banyak lagi yang bisa diceritakan di sini. Misalnya ada konspirasi atau easter egg, tapi ya kurang lebih begitulah alur ceritanya. Nah, folktale yang berjudul The New Mother dan ditulis pada tahun 1800-an itu dikarang oleh seorang novelis sekaligus jurnalis bernama Lucy Clifford. Ternyata pada masa itu, cerita ini cukup terkenal loh guys. Terbukti banyak sekali versi atau orang-orang menulis ulang cerita ini dan dimasukkan ke dalam buku antologi. Buku antologi yang paling terkenal adalah The Anyhow Stories, Moral and Otherwise, dan Scary Stories to Tell in the Dark series. Cerita The New Mother sebenarnya dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak-anak jika mereka nakal atau tidak patuh pada orang tua. Dalam cerita ini ada sesosok karakter yang sangat mengerikan, yaitu The New Mother itu sendiri. Dia digambarkan sebagai sosok perempuan tinggi dan matanya telah diganti oleh pecahan kaca. Tidak hanya itu, perempuan ini memiliki ekor panjang yang terbuat dari kayu. Nah, si The New Mother ini bisa dikatakan mirip dengan The Other Mother atau The Beldam dalam film Coraline. The New Mother menceritakan tentang kutukan yang menimpa dua orang kakak beradik. Pada suatu hari, ada dua perempuan kecil yang bersaudara. Yang satu bernama Blue Eyes dan yang satunya lagi bernama Turkey. Kedengarannya emang aneh ya, maksudnya kenapa nggak Blue Eyes dan Green Eyes atau apa kek yang berhubungan dengan Eyes lagi? Ini malah tiba-tiba Turkey, kan jauh banget ya. Tapi kami menemukan sebuah penjelasan mengapa mereka berdua diberi nama demikian. Blue Eyes diberi nama Blue Eyes karena anak perempuan yang satu ini memiliki mata yang sangat indah berwarna biru. Sedangkan Turkey, tidak ada alasan sih mengapa dia diberi nama Turkey. Hingga kini tidak ada yang tahu kenapa tokoh perempuan ini diberi nama Turkey. Pokoknya, si Turkey ini selalu memakai dress atau gaun-gaunan berwarna merah. Mereka tinggal bersama ibu mereka dan seorang adik kecil bernama Arthur di sebuah rumah yang bisa dibilang jauh dari mana-mana. Sedangkan ayah mereka menurut beberapa sumber berada jauh di lautan. Suatu hari Blue Eyes dan Turkey pergi ke dalam hutan. Niat untuk bermain, mereka malah bertemu dengan seorang perempuan. Beberapa versi mengemukakan bahwa perempuan itu menggunakan sebuah gypsy sehingga disebut sebagai The Gypsy Girl. Perempuan tersebut memiliki sebuah alat musik yang bentuknya itu kayak perpaduan antara gitar dan drum. Nah, drum tersebut bisa mengeluarkan patung laki-laki dan wanita. Ketika perempuan itu memainkan alat musiknya, kedua patung tersebut menari, bergerak yang tentu saja hal ini menarik perhatian Blue Eyes dan Turkey. Mereka tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka berdua sangat terpesona akan benda itu dan memaksa perempuan itu untuk memberikan benda itu pada mereka. Perempuan tersebut malah tertawa mengerikan mendengar permintaan dua gadis kecil di hadapannya. Perempuan itu mengatakan bahwa alat musik tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang sangat nakal dan mereka berdua katanya sama sekali tidak nakal. Perempuan tersebut memerintahkan Blue Eyes dan Turkey untuk kembali besok dan menceritakan seberapa nakal mereka, kemudian meminta mereka untuk membuat ibunya menangis. Intinya, perempuan itu bilang bahwa Blue Eyes dan Turkey bisa mendapatkan alat musik tersebut jika dan hanya jika mereka menjadi anak yang nakal. Mereka berdua pun pulang ke rumah dan langsung menjadi anak yang akhlakles. Mereka berusaha menjadi anak paling nakal.
Blue Eyes dan Turki mulai berteriak, membentak sang ibu, menumpahkan semua makanan yang ada di meja, mencoret-coret tembok, dan menolak untuk pergi tidur. The two sisters, Blue Eyes dan Turki melakukan segala hal supaya ibunya bisa kesal. Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke hutan dan ternyata perempuan itu nampak sudah menunggu. Mereka mengatakan segala hal yang mereka lakukan kemarin dengan harapan mereka bisa mendapatkan alat musik unik tersebut. Namun, perempuan itu kembali menertawakan Blue Eyes dan Turki karena menurutnya apa yang mereka lakukan belum cukup nakal. Blue Eyes dan Turki kembali ke rumah dan melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang mereka lakukan di hari sebelumnya. Mereka mulai melempari gelas, mengotori rumah dengan lumpur, memotong semua bunga dan tanaman hias, dan mereka bahkan membiarkan beberapa hewan peliharaan kabur dari kandangnya. Ibu mereka sangat ketakutan dengan tingkah laku kedua anaknya karena biasanya mereka berdua tidak seperti itu. Mereka adalah anak yang baik. Untuk menghentikan ini, ibunya mengancam mereka berdua. Ia mengatakan bahwa jika Blue Eyes dan Turki tetap menjadi anak yang nakal, ia akan pergi bersama Arthur dan mengirim seorang ibu baru atau the new mother untuk mereka. Ibu baru tersebut bermata pecahan kaca dan berekor kayu. Blue Eyes dan Turki sangat ketakutan, tapi itu hanya sebentar. Mereka mulai meyakini bahwa ibunya hanya membual. Keesokan harinya, dua gadis ini bangun sangat pagi dan sesegera mungkin pergi ke hutan, dan sepanjang perjalanan mereka sangat berharap apa yang telah mereka lakukan bisa berbuah manis. Seperti sebelumnya, perempuan itu sudah menunggu mereka di sana. Blue Eyes dan Turki kemudian mengatakan semua yang telah mereka lakukan, dan jawaban dari perempuan itu masih sama. Dia bilang mereka harus melakukan hal yang lebih jahat daripada sebelumnya. So, the two sisters kembali ke rumah dan berjanji pada diri mereka sendiri untuk melakukan hal yang lebih buruk, lebih mengesalkan dari apa yang telah mereka lakukan. Kali ini mereka membelah meja makan yang terbuat dari kayu, membelah kursi, memecahkan semua peralatan rumah yang terbuat dari kaca, hingga merobek semua pakaian. Mereka bahkan memukuli adik mereka, Arthur, hingga memukul ibu mereka sendiri. Dari sini ibu mereka mulai menangis. Ia memohon pada the two sisters untuk berhenti nakal. Jika tidak, ia akan benar-benar pergi dan akan ada sosok ibu baru yang menggantikannya. Bagaimanapun pikiran Blue Eyes dan Turki sudah dipenuhi oleh alat musik kemarin, mereka tidak lagi memperdulikan apa yang dikatakan oleh ibu mereka sendiri. Kemudian di hari berikutnya, mereka cepat-cepat kembali ke hutan sebelum ibunya terbangun. Mereka berlari dengan harapan apa yang telah mereka lakukan telah sesuai dengan permintaan perempuan yang ada di hutan. Perempuan tersebut sudah menunggu mereka. Blue Eyes dan Turki menceritakan semuanya. Mereka mulai menyadari bahwa perempuan itu tidak lagi membawa alat musik seperti hari-hari sebelumnya. Mereka bertanya kayak, "Hey, the gypsy girl, apakah kami sudah berhak untuk mendapatkan alat musik itu? Di mana alat musiknya?" Perempuan itu malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kepada mereka bahwa alat musik tersebut sudah hilang. Ia dan keluarganya akan pindah rumah. The two sisters mulai menangis. Mereka memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka bilang, "Tapi kami telah melakukan apa yang kamu perintahkan." Dan jawaban dari si perempuan itu sangat mengesalkan. Dia mengatakan bahwa ibu mereka telah pergi jauh dan justru ibu baru telah menunggu mereka di rumah. Mereka berdua berlari sekencang mungkin sambil menangis dan menemukan bahwa ibu mereka tidak lagi ada di rumah. Awalnya mereka berpikir mungkin dia pergi ke toko atau ke pasar, tapi ibu mereka tak kunjung datang. Mereka merasa kesepian dan tidak lama, sosok the new mother pun muncul. Datang dengan mata dari serpihan kaca dan ekor kayu. Basically, sejak saat itu the two sisters terjebak dengan ibu baru tersebut dan mereka tidak bisa lari. Sebagian orang berpendapat bahwa ibu baru tersebut telah memakan jiwa kedua anak tersebut. Nah, sedikit persamaan dengan cerita Coraline, mungkin dari kedua cerita tersebut, baik Coraline maupun The New Mother, keduanya mencoba untuk memberitahu kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Di film Coraline, dia sangat tidak bersyukur dengan kondisinya saat itu, dan menemukan dunia baru yang lebih baik. Ketika dia hampir memilih itu, segala sesuatu kemudian menjadi buruk. Begitupun dengan The New Mother, Blue Eyes dan Turki menginginkan sesuatu yang tidak mereka miliki, hingga pada akhirnya, segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Oke guys, itu dia di Original Story Part 2 episode Coraline. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan mengenai Coraline. Mulai dari original story dari The Beldam atau The Other Mother yang ternyata memiliki sejarahnya sendiri.
atau teori yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih jahat di film Coraline ini. Bahkan The Other Mother pun takut pada entitas satu ini. Tapi mungkin kita akan bahas di next episode ya. Dan seperti biasa guys, sebelum berpisah kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.